Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Kami dari kelompok Taiwan PGSD 5A Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung akan membahas tentang metode pembelajaran Hizbul Wathan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hizbul Wathan yang diampu oleh Ramanda Rifki Hanif Setiawan SAG. Adapun kelompok Taiwan beranggotakan Fatih Farhan, Marinti Artilia, Muhammad Rizandi, Nia Nopita Sari. Winarsih Utami. Baiklah, silakan simak dengan baik ya video pembelajaran ini, semoga dapat bermanfaat. Pertama-tama kita membahas tentang definisi metode pembelajaran Hizbul Wathan. Apa itu metode pembelajaran Hizbul Wathan? Sebelum membahas makna dari metode pembelajaran Hizbul Wathan, ada baiknya kita mengetahui metode pembelajaran terlebih dahulu. Metode pembelajaran adalah cara, model, atau serangkaian bentuk kegiatan belajar yang diterapkan pendidik kepada anak didiknya, guna meningkatkan motivasi belajar dan tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun Hizbul Wathan itu sendiri ialah sebuah organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang kepanduan untuk menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda yang memiliki akidah, mental, dan fisik, berilmu dan berteknologi serta berakhlak karimah, dengan tujuan untuk mewujudkan pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan, umat dan bangsa dengan metode yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Hizbul Wathan adalah cara, model, atau serangkaian kegiatan yang bergerak di bidang kepanduan untuk menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda, guna meningkatkan motivasi agar terciptanya tujuan pembelajaran, yaitu agar memiliki akidah, mental dan fisik, ilmu dan teknologi, serta akhlak karimah dengan tujuan untuk mewujudkan pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan, umat dan bangsa dengan metode yang menarik, menantang dan menyenangkan. Sifat dan ciri khas Hizbul Wathan. Kepanduan Hizbul Wathan adalah sistem pendidikan untuk anak, remaja, dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah, bersifat nasional, terbuka, dan sukarela, serta tidak terkait dan tidak berorientasi pada partai politik. Apakah kamu tahu artinya bersifat nasional, bersifat terbuka, bersifat sukarela, dan tidak berorientasi pada partai politik? Bersifat nasional artinya ruang lingkup usaha HW meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat terbuka artinya keanggotaan Hizbul Wathan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan gender, usia, profesi, atau latar belakang pendidikan. Penggolongan keanggotaan Hizbul Wathan menurut usia hanyalah untuk membedakan status sebagai peserta didik atau anggota dewasa. Bersifat sukarela artinya dasar seorang menjadi anggota HW adalah suka dan rela tanpa paksaan atau tekanan orang lain. Tidak berorientasi pada partai politik artinya secara organisatoris Hizbul Wathan tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik dan Hizbul Wathan tidak melakukan aktivitas politik praktis. Induk organisasi Hizbul Wathan adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya, ciri khas kepanduan Hizbul Wathan. Ciri khas kepanduan Hizbul Wathan hakikatnya adalah bahwa prinsip dasar kepanduan dan metode kepanduan yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah. Apakah kamu tahu apa prinsip dasar kepanduan? Prinsip dasar kepanduan adalah A. Pengamalan akidah Islamiyah, B. Pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam, C. Pengamalan kode kehormatan pandu. Tujuan Hizbul Wathan. Apa sih tujuan Hizbul Wathan itu? Di sini kita akan membahas 8 tujuan dari Hizbul Wathan. Yang pertama itu melalui jalur kepanduan ingin meningkatkan pendidikan angkatan muda, putra ataupun putri menurut ajaran Islam. Yang kedua, mendidik angkatan muda, putra dan putri agar menjadi manusia muslim yang berakhlak mulia,
berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani. Ketiga, mendidik angkatan muda putra dan putri menjadi generasi yang taat beragama, berorganisasi, cerdas dan terampil. Yang keempat, mendidik generasi muda putra dan putri gemar beramal, amal ma'ruf, nahi munkar, dan berlomba dalam kebajikan. Yang kelima, meningkatkan dan memajukan pendidikan dan pengajaran kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keenam, membentuk karakter dan kepribadian sehingga diharapkan menjadi kader pemimpin dan pelaksana amal usaha Muhammadiyah. Yang ketujuh, memantapkan persatuan dan kesatuan serta penanaman rasa demokrasi serta ukhuwah sehingga berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, itu merupakan tujuan dari Hizbul Wathan. Sangat mulia sekali kan? Sehingga dengan tujuan ini, diharapkan kalian bisa menjadi pandu dari Hizbul Wathan yang dapat saling menjaga akidah kalian, serta dapat mengasah mental maupun fisik. Jadi, di sini mental dan fisik kalian akan diasah agar kalian sehat, kuat sehingga bisa melakukan segala aktivitas dengan lancar. Di sini kalian juga bisa melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi. Misalnya di sini kalian itu suka menjelajah alam maupun berpetualangan. Nah, di sini kalian bukan hanya sekedar menjelajah alam maupun berpetualangan saja, tetapi kalian bisa mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan alam. Seperti contohnya tentang cuaca, menggunakan kompas, belajar tentang flora maupun fauna, dan lain sebagainya. Jika kalian selalu belajar, maka kalian akan menjadi muslim yang sebenar-benarnya yang berguna bagi bangsa, nusa maupun bangsa. Metode-metode pembelajaran Hizbul Wathan. Pelaksanaan metode kepanduan Hizbul Wathan merupakan cara belajar yang progresif, diantaranya yaitu A. Sistem bergu berjamaah. Dalam metode ini peserta didik dikelompokkan dalam satu satuan kecil untuk melaksanakan pendidikan pembinaan, kerjasama, pembagian tugas, dan lain-lain. Ikatan persaudaraan, persatuan mudah terwujudkan karena pengenalan satu dengan yang lain lebih mudah dilaksanakan. Regu atau kelompok kecil dalam satuan atfal disebut kuntum 1-4, kuntum disebut rumpun. Dalam satuan pengenalan disebut regu 1-4, regu disebut pasukan. Kemudian untuk tingkat penghela disebut ikhwan 1-4, ikhwan disebut kerabat, serta bagi golongan penuntun disebut kafilah dengan jumlah maksimal 10 orang. Dengan aturan seperti organisasi yaitu ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota. Dengan prinsip mufakat, sistem berkelompok dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur dan menempatkan diri, bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan di antara mereka. B. Kehidupan di alam terbuka. Metode pendidikan kepanduan Hizbul Wathan di alam terbuka ini dimasukkan agar anak-anak didik bisa berinteraksi langsung dengan alam sekitar, menjaga serta mengaguminya sebagai anugerah dan ciptaan Allah. Kegiatan ini akan memberikan pengalaman akan adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya. Selain itu juga dapat mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Kegiatan ini di alam terbuka akan dapat mengembangkan kemampuan diri untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tindakan ada sesuatu yang berlebihan di alam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, membina
kerjasama dan rasa memiliki. C. Kegiatan yang menarik, menyenangkan, menantang, meningkat, dan mendidik. Metode ini merupakan metode yang menekankan pada kreativitas, inovatif, dan rekreasi yang tetap memperhatikan pada unsur-unsur pendidikan dengan maksud melalui proses pendidikan akan dapat mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan penguasaan keterampilan dan kecakapan bagi setiap peserta didik. Pendidikan dalam kepanduan Hizbul Waton dilandaskan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok yang disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin. Sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan keterampilan dan kecakapan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik gerakan kepanduan Hizbul Waton sebagai penghargaan atau ganjaran karena ia memiliki kelebihan dalam pendidikan kepanduan Hizbul Waton. Sistem tanda kecakapan ini bertujuan mendorong dan merangsang para anggota gerakan kepanduan Hizbul Waton supaya berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang diharapkan dapat berguna bagi kehidupan sendiri dan baktinya kepada masyarakat. Anggota gerakan kepanduan Hizbul Waton terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda adalah anggota biasa yang terdiri dari atfal umur 6 sampai 10 tahun atau SD, pengenal umur 11 sampai 16 tahun atau SMP, penghela umur 17 sampai 20 tahun atau SMA, penuntun umur 21 sampai 25 tahun atau perguruan tinggi. E. Sistem satuan terpisah mengandung arti bahwa Satuan Pandu Hizbul Waton Putra dibina oleh pembina putra, Satuan Pandu Hizbul Waton Putri dibina oleh pembina putri. Tidaklah dibenarkan Satuan Pandu Hizbul Waton Putri dibina oleh pembina putra, dan sebaliknya, kecuali rumpun atfal, putra dapat dibina oleh pembina putri. Jika kegiatan itu dilaksanakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga, agar tempat perkemahan putra dan tempat perkemahan putri terpisah. Perkemahan putri dipimpin pembina putri, dan perkemahan putra dipimpin pembina putra. Dengan metode ini juga memberikan pelajaran bagi anggota Pandu Hizbul Waton untuk mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Karena pada kenyataannya, kode kehormatan kepanduan Hizbul Waton sangat relevan dengan ajaran agama Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ilahiyah, kemanusiaan, persaudaraan, serta pelestarian alam sekitar. Demikian penjelasan tentang materi metode pembelajaran Hizbul Waton. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.